Halo, saya Wahyu dan ini adalah video panduan citasi APA Styles edisi ke-7. Di video ini akan dibahas secara ringkas apa itu APA Styles edisi ke-7, kemudian dilanjutkan dengan teknis melakukan in-text citation atau kutipan di dalam teks. Setelah itu diakhiri dengan teknis penulisan daftar pustaka menggunakan gaya pengutipan APA Styles edisi ke-7. Pertama, apa itu APA Styles edisi ke-7? APA Styles edisi ke-7 merupakan gaya pengutipan yang dikembangkan oleh American Psychological Association yang kemudian secara umum digunakan oleh berbagai disiplin ilmu termasuk ilmu-ilmu sosial. Pada dasarnya, APA Styles edisi ke-7 menggunakan format author date atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan penulis diikuti oleh tahun terbit. Nah, bagaimana sih cara melakukan in-text citation atau kutipan di dalam teks? Kutipan di dalam teks terdiri atas kutipan langsung dan parafrase. Kutipan langsung adalah kutipan di mana kita menyalin secara utuh tanpa melakukan modifikasi apapun dari sumber yang kita rujuk. Sedangkan parafrase adalah melakukan kutipan dengan cara merubah tata tulis, mengubah susunan kalimat dari sumber yang kita rujuk tanpa merubah esensi atau makna sebenarnya dari kutipan yang kita rujuk. Nah, informasi apa saja yang kita butuhkan dalam melakukan in-text citation menggunakan APA Styles edisi ke-7? Pertama, kita membutuhkan nama belakang penulis. Contohnya, kita mengutip dari buku Himawan Pratistha. Tentunya ketika kita melakukan in-text citation, informasi awal yang kita butuhkan hanyalah Pratistha atau nama belakangnya. Kemudian informasi kedua yang kita butuhkan adalah tahun terbit. Tahun terbit akan kita tampilkan mengikuti nama belakang penulis. Yang ketiga, kita membutuhkan identifikator sumber, di mana identifikator sumber atau source identificator terdiri atas halaman jika kita menggunakan buku atau jurnal, timestamp jika kita merujuk kepada video atau karya audiovisual, nomor slide jika kita merujuk kepada slide presentasi, dan nomor urut paragraf jika nomor halaman tidak tersedia, atau ketika kita merujuk kepada website atau sumber dari artikel online. Bagaimana cara kita meramu semua informasi tersebut ketika melakukan in-text citation? Pertama, ini contoh kutipan yang kita ambil dari sebuah buku. Unsur sinematografi dan seterusnya, ini kita kutip secara langsung menggunakan kutipan langsung. Nah, di sini kita membutuhkan tanda kutip dua di awal dan di akhir kutipan yang kita ambil. Jadi, kita ambil semua teks yang kita butuhkan, kemudian kita bubuhi di awal dan di akhirnya dengan tanda kutip dua. Seterusnya, kita tambahkan nama belakang penulis. Di sini nama belakang penulis adalah Pratistha. Ingat, setelah nama belakang penulis kita tambahkan koma, spasi, diikuti oleh tahun terbit. Kembali lagi, tanda koma. Dan diikuti spasi, P.89 tutup kurung titik. Nah, di sini kalau diperhatikan ada P. P di sini artinya adalah page atau dalam bahasa Indonesia itu adalah halaman. Halaman di sini mengacu kepada di mana tepatnya kutipan ini kita ambil. Kalau di sini contohnya kita mengambil dari halaman 89 sehingga pembaca bisa mengetahui secara langsung dan bisa menelusuri secara cepat di mana kutipan ini kita ambil. Kita ambil contoh yang lainnya. Di sini kita melakukan parafrase di mana kita tidak membutuhkan tanda kutip dua di awal dan di akhir tulisan, dan di akhirnya kita tambahkan nama belakang penulis dan tahun terbit. Nah, di sini ketika kita melakukan parafrase kita tidak lagi membubuhi halaman dari rujukan yang kita gunakan. Jadi hanya nama belakang penulis dan tahun terbit. Formatnya sama, Pratistha, koma, spasi, tahun terbit, dan tutup kurung, titik. Nah, kedua contoh ini disebut dengan parenthetical in-text citation, di mana parenthetical in-text citation adalah kutipan di mana kita tidak perlu menambahkan atau memberikan narasi-narasi apapun terhadap kutipan. Biasanya dalam paragraf kita hanya perlu memberikan induk kalimat kemudian diikuti oleh beberapa parenthetical in-text citation. Secara umum ini merupakan praktek-praktek yang sering digunakan dalam berbagai tulisan ilmiah. Selain parenthetical in-text citation, ada yang namanya narrative in-text citation, di mana dalam narrative in-text citation kita perlu menambahkan narasi-narasi tertentu untuk memberikan alur atau flow yang lebih natural terhadap tulisan kita. Misalnya kita menggunakan kalimat ini sesuai dengan yang dijelaskan Pratistha. Nah, di sini penulisnya adalah Himawan Pratistha dan kita ambil nama belakangnya juga.
Ini sesuai dengan yang dijelaskan Pratistha. Ini bayangannya, sebelumnya kita menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan kutipan ini, kemudian kita lanjutkan dengan kalimat ini. Ini sesuai dengan yang dijelaskan Pratistha, tahun terbit, kemudian diikuti oleh kutipan yang kita ingin sadur. Di sini perlu diperhatikan, setelah Pratistha tidak ada koma, kemudian langsung dalam tanda kurung tahun terbit, lanjutkan dengan kalau perlu kata bahwa kita tambahkan langsung buka kutip 2 masuk kepada kutipan langsungnya. Nah, di akhirnya sebelum titik kita tambahkan halamannya. Jadi di sini dalam narrative in-text citation kita memisahkan antara page dengan halamannya, dengan tahun terbitnya. Biasanya halaman itu kita taruh di bagian akhir dari kutipan agar jelas menandakan bahwa itu akhir dari kutipan yang kita gunakan. Kita lihat contoh ketika kita menggunakan parafrase. Sama, kita tetap meletakkan nama penulis di awal, kemudian tahun terbit dalam tanda kurung, menyatakan bahwa, nah ini kalimat naratif yang kita jadikan contoh di sini. Anda bisa menggunakan berbagai kalimat lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Anda, kemudian diikuti dengan kutipan yang sudah diparafrase dan diakhiri dengan tanda titik. Nah, perlu diperhatikan dalam narrative in-text citation, nama penulis dan tahun terbit itu muncul sebelum tulisan yang kita sadur. Kalau di parenthetical in-text citation, biasanya nama penulis diletakkan di bagian akhir kutipan yang kita ambil. Nah, ini beberapa contoh yang dengan kasus-kasus yang berbeda. Kalau tadi itu menggunakan sumber yang penulisnya hanya satu. Nah, bagaimana kalau ada 2 penulis atau lebih? Di sini ada contoh dari kutipan yang menggunakan 2 penulis. Secara umum sama, yang berbeda hanya cara penulisnya. Di sini ada 2 orang penulis. Perhatikan di bagian akhir ada Latif dan Utut, tahun, kemudian page, halamannya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah dannya. Kalau kita melakukan kutipan langsung dalam parenthetical in-text citation, kita menggunakan simbol dan, alih-alih menggunakan dan secara tekstual. Sedangkan ketika kita melakukan parafrase, kita akan menuliskan dan secara langsung. Berbeda dengan jika kita melakukan kutipan langsung. Nah, contoh yang kedua, di bawahnya ada parafrase. Menurut Latif dan Utut, nah di sini dannya. Yang berbeda hanya dannya. Dan tahun terbitnya sama, ini merupakan narrative in-text citation, dan diikuti dengan kutipannya beserta tahun halaman di mana sumber itu tepatnya berada. Nah, seterusnya, jika ada 3 atau lebih penulis, biasanya dalam APA Styles edisi ke-7 itu tidak ada limit penulisnya. Apakah itu 3, 4, 5, sampai 21, 30 penulis, maka yang kita lakukan adalah kurang lebih seperti contoh berikut ini. Kita ambil kutipannya. Ini merupakan parafrase, kemudian dalam tanda kurung, nama penulis pertama, ini nama penulis pertama saja, nama belakangnya, kemudian diikuti oleh et al, spasi, al, titik, koma. Nah, ini yang perlu diperhatikan detailnya, et, spasi, al, titik, kemudian koma, tahun terbit. Sedangkan ketika kita melakukan narrative in-text citation, atau parafrase, kita melakukannya kurang lebih seperti ini. Efriani et al. Titik, nah komanya hilang ya, komanya hilang. Nah, ini berbeda antara parenthetical dengan narrative in-text citation. Kalau di parenthetical, et al.-nya titik, koma, baru diikuti oleh tahun, karena mereka sama-sama di dalam tanda kurung yang sama. Dan sedangkan ketika kita melakukan narrative in-text citation, dia tidak berada di dalam tanda kurung yang sama. Yang di dalam tanda kurung hanyalah tahun terbitnya. Maka yang ditulis adalah Efriani et al. Titik dalam tanda kurung tahun terbit. Bagaimana jika penulisnya merupakan sebuah organisasi dan tidak ada nama individu penulisnya? Nah, ini contohnya ketika yang kita kutip adalah Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2021. Nah, kita akan menulisnya kurang lebih seperti ini. Kita tuliskan Badan Pusat Statistik dalam kurung kotak. Kita tambahkan singkatan dari organisasi yang kita kutip. Atau bracket, kita tambahkan singkatan dari organisasi yang kita kutip, jika organisasi yang kita kutip memiliki singkatan. Dalam kasus ini, contohnya, Badan Pusat Statistik itu biasanya disingkat BPS, maka dalam bracket kita tambahkan BPS, baru tanda kurung,
2021 tahun terbitnya. Kalau kita melakukan kutipan langsung atau parenthetical in-text citation, maka semuanya dalam tanda kurung, Badan Pusat Statistik, bracket, kemudian diikuti oleh singkatan BPS, tahun 2021. Ini tujuannya adalah untuk memudahkan kita dalam melakukan pengutipan yang berulang kali. Jadi, kita hanya perlu memasukkan detail atau nama organisasi secara utuh, secara lengkap di kutipan pertama. Sedangkan jika kita mengutip kembali di kutipan berikutnya, kita hanya perlu menambahkan singkatannya saja. Seperti ini. Kutipan pertama kita menuliskan Badan Pusat Statistik secara lengkap, kemudian di kutipan kedua kita mengutip ulang, kita hanya perlu menuliskan BPS. Baik, bagaimana jika lebih dari... Nah, bagaimana jika tidak ada judulnya? Judulnya tidak ada. Tulisan yang kita rujuk itu tidak memiliki judul. Oh, sorry. Lanjut. Bagaimana jika yang kita kutip itu tidak memiliki penulis? Nah, dalam kasus ini kita hanya perlu mengambil judul dari tulisan yang kita rujuk. Misalnya judulnya adalah Produksi Siaran Televisi dan tahun terbitnya tahun 2021. Maka judulnya itulah yang kita masukkan ke dalam in-text citation yang kita lakukan. Nah, bagaimana jika judulnya panjang? Maka kita bisa mengambil sebagian saja dari judulnya agar tidak terlalu panjang. Misalnya, Produksi Siaran Televisi, Teori dan Praktek di Indonesia, judulnya seperti itu. Maka kita hanya perlu mengambil sebagiannya saja. Kita ambil produksi siaran televisinya saja. Kemudian jika tahun terbit tidak diketahui, maka yang kita lakukan adalah seperti ini. Kita hanya perlu menambahkan nama penulis dan dalam tanda kurung kita tambahkan N.D. Nah, N.D ini artinya adalah no date, artinya tidak ada tahun terbit dalam tanda kurung. Kemudian jika kita melakukan parenthetical in-text citation, semuanya di dalam tanda kurung, Rizky, N.D dalam tanda kurung. Kemudian, jika kita melakukan pengutipan terhadap penulis yang sama di tahun yang sama pula, maka kita hanya perlu menambahkan huruf A kecil atau B kecil di akhir tahun, mengikuti tahun terbit rujukan yang kita ambil. Misalnya, kita mengutip Naratama di tahun 2018, beberapa kali, kemudian contohnya seperti ini. Naratama 2018, A, ini artinya kita pertama kali mengutip buku pertama, kemudian Naratama 2018B, ini artinya kita mengutip buku atau tulisan Naratama yang kedua. Atau jika ada buku ketiga, maka yang kita tambahkan adalah 2018C, dan seterusnya. Nah, terakhir kita akan melihat bagaimana cara menuliskan daftar pustaka menggunakan APA Styles edisi ke-7. Kurang lebih daftar pustaka dalam APA Styles edisi ke-7 adalah seperti ini. Yang perlu diperhatikan adalah spasinya. Spasi di APA Styles edisi ke-7 untuk daftar pustaka adalah 2,0 atau double. Nah, ini contohnya jika kita melakukan pengutipan terhadap jurnal artikel atau jurnal ilmiah. Maka yang perlu, data-data yang kita perlukan adalah nama penulis, jika ada 1 atau 2, 3, tahun terbit, judul artikel, kemudian penerbitnya, jurnal yang menerbitkan, volume atau isunya, volume dan isunya. Kemudian halaman, dari halaman berapa ke halaman berapa, terus dilanjutkan dengan alamat DOI-nya. Nah, contohnya seperti ini. Kita mengutip dari Karyadi FX-Y. Ini artinya kita mengutip dari FX Yatno Karyadi. Nah, nama tulisan yang kita ambil pertama adalah nama belakang penulis diikuti oleh inisial nama pertama dan nama tengahnya. Jadi di sini kasusnya FX Yatno Karyadi, maka yang kita tulis adalah Karyadi, FX, titik, kemudian dilanjutkan dengan Y titik. Nah, ini menandakan kita mengutip dari FX Yatno Karyadi. Diikuti dengan dalam tanda kurung tahun terbit, titik. Nah, ini yang perlu detail-detail, ini seperti ini yang perlu kita perhatikan adalah penggunaan titik dan komanya, tahun 2022, titik, kemudian diikuti oleh judul artikel yang kita kutip. Di sini judulnya adalah Analisis Penggambaran Filmis Skenario Bertema Supernatural. Kemudian di bawahnya diikuti dengan indent ke bagian tengah sebanyak dengan jarak 1 inci, diikuti dengan judul dari atau nama penerbit dari jurnal tersebut. Di sini penerbitnya adalah Ofcreen Journal of Film and Television, titik, diikuti dengan
volume dalam tanda kurung isu. Volumenya adalah volume berapa itu diterbitkan, kemudian isunya isu keberapa. Kalau dalam kasus ini volumenya adalah volume 1, kemudian isu kedua. Yang perlu diperhatikan di sini adalah volumenya. Tulisan atau angka volume itu biasanya dituliskan dengan gaya italik atau dimiringkan. Sedangkan isunya di dalam tanda kurung ditulis dengan cara biasa. Dilanjutkan dengan koma, spasi, halamannya. Ini artikelnya dari halaman berapa ke halaman berapa. Misalnya di sini dari halaman 1 sampai 10. Maka yang kita tuliskan adalah 110 sampai 10 titik diikuti dengan alamat lengkap dari DOI. Selanjutnya, bagaimana cara atau teknis melakukan penulisan daftar pustaka jika kita mengutip dari buku lengkap, sebuah buku. Data yang kita butuhkan adalah nama penulis, kemudian tahun terbit, judul buku yang dimiringkan italic, kemudian publishernya, penerbitnya, diikuti dengan DOI atau URL jika ada. Kalau tidak ada, tidak perlu dituliskan. Contohnya di sini, kita mengutip dari Latif dan Utut. Di sini, nama lengkapnya adalah R. Latif dan Y. Utut. Makanya, kita ambil adalah nama belakangnya dulu, kita tulis nama penulis pertamanya, Latif, R, titik, kemudian dan Utut. Nah, di sini perlu dan, karena ada dua penulis. Kita boleh menggunakan dan secara langsung atau menggunakan simbol dannya. Utut Y, titik dalam tanda kurung tahun, kemudian judul bukunya. Nah, judul buku jika kita mengutip dari buku, kita langsung italic, dimiringkan atau menggunakan tanda kutip 2 di awal dan di akhirnya jika tidak dimiringkan. Diikuti dengan penerbitnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kalau biasanya di versi sebelumnya, di versi 6 APA Styles, kita perlu menuliskan kota di mana penerbit itu berada. Kalau di APA Styles edisi ke-7, kita hanya perlu menuliskan nama penerbitnya saja. Nah, terakhir, bagaimana jika kita mengutip dari buku yang diedit? Maksudnya, buku yang ada editornya, kemudian penulisnya ada beberapa di dalam buku tersebut. Maka yang kita lakukan adalah, kita menuliskan nama penulisnya dulu, nama belakangnya diikuti dengan inisial nama pertama dan kedua, ada beberapa penulis jika ada, kemudian tahun terbit, diikuti oleh bukunya, judul chapter yang kita kutip, judul bab yang kita kutip, yang tidak dimiringkan, biasa saja penulisannya, diikuti dengan tanda titik, dan ditambahkan dengan tulisan in atau di dalam. Kalau kita berbahasa Indonesia, kita mungkin nambahkan di dalam atau dalam penulis atau editor utama dari buku tersebut. Jadi di dalam, kemudian nama editornya sama, penulisnya juga menggunakan nama belakang dulu, kemudian diikuti dengan nama tengah, inisial nama tengah dan nama belakangnya. Editornya diikuti dengan dalam tanda kurung EDS yang menandakan bahwa dia adalah editornya. EDS titik EDS titik dalam tanda kurung, judul buku yang dimiringkan, judul buku lengkapnya, bukan judul chapter atau babnya, dalam tanda kurung, kalau ada edisinya, halamannya, kita tambahkan. Halaman berapa? Di halaman berapakah chapter itu berada, maka kita tuliskan halamannya. Diikuti dengan penerbitnya, kalau ada DOI dan URL-nya. Contohnya kurang lebih seperti ini. Jika kita mengutip dari penulis A, penulis B, kemudian tahunnya, diikuti dengan judul chapternya atau babnya, dan diikuti dengan judul penulis atau editornya, penulis editornya di dalam editor EDS, panduan produksi siaran televisi, halaman PP. Nah, halamannya di sini perlu diperhatikan PP 1 sampai 25, penerbitnya siapa. Baik, itu adalah panduan citasi APA Styles edisi ke-7. Semoga bermanfaat. Salam.